Deh, udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ketemu lagi dengan saya Kang Dede dari Semapur. Semanik punya cerita. Teman-teman, saya saat ini sedang berada di rumah makan Soto Bogor Bu Haji. Bu Haji siapa? Nah, ini berkenaan dengan bintang tamu saya pada sore hari ini. Siapa dia? Kita kenalan yuk. Pak Haji Suryadi. Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah. Wah, ini angkatan 85 teman-teman. Berarti saya 96. Wah, udah jauh banget. Tapi alhamdulillah ya, panjang umur sehat Pak Haji. Amin. Kita ketemu di tempatnya Pak Haji yang luar biasa. Ini tepatnya ada di Jalan Raya Pemda, di mana beliau adalah owner dari rumah makan Soto Bogor Bu Haji. Kita ngobrol-ngobrol teman-teman. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya Allah ya Rob, saya bisa ketemu dengan kakak kelas saya yang ternyata kalau saya sering banget ini ke Pemda ini luar biasa. Tahu ada di sini Soto Bogor, mah mampir terus ke Soto Bogor. Haji, dulu deh sama Ciawi betul ya? Iya, betul. Ya Allah ya Rob. Kalau tampang-tampangnya sih kayaknya orang-orang kota ini nggak mungkin ke kampung ke sekolahnya. Haji, silakan dong sapa teman-teman dulu di sana. Ada teman-teman di Paguyuban, ya. Boleh perkenalkan diri. Kak Suryadi itu angkatan tahun berapa, rumah di mana? Silakan Kak. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore sahabat Semapur semuanya. Saya Suryadi, alumni SMA Negeri Ciawi angkatan 1985. Saya dulu tinggal di Tajud, di Tajud. Komplek Tulus Rejo. Sekarang Sekarang saya tinggal di Cibinong, tepatnya di depan kantor Pemda Cibinong. ternyata orang Tajur. Tulus Rejo ya, mungkin ada teman-teman dari 85 sudah naik semuanya. Terima kasih buat teman-teman. Saya sapa dulu deh buat rekan-rekan kakak kelas, adik kelasku yang sudah hadir pada sore hari ini. Ya, selamat sore, selamat beristirahat mungkin yang sudah sampai rumah atau yang masih dalam perjalanan, hati-hati jalan tetap terus semangat ya, nonton terus Semapur, Semanik punya cerita. Baik, Kak. Berarti kalau angkatan 85 kakak masuk tahun 83 Kak? Iya betul. 83 ya? 83. Nah boleh dong Kak cerita Kak, waktu di zaman SMA Negeri Ciawi itu waktu tahun kakak masuk tuh seperti apa sih SMA Ciawi? Jalannya mungkin, sekolahnya seperti apa gitu Kak? Silakan Kak cerita Kak. Ya, terima kasih Kang Dede. Ya. Luar biasa Kang Dede ya. Ini silaturahmi yang saya kira sangat baik sekali mempertemukan lintas generasi nih Kang Dede. Iya. Tidak menyangka saya kira saya bisa bertemu dengan rekan-rekan alumni yang mungkin jauh di bawah angkatan saya. Oh iya. Tapi ini saya kira sesuatu yang sangat baik sekali. Kalau kita flashback ke belakang ya, tahun 85, suasana SMA Negeri Ciawi saat itu tentu sangat jauh berbeda dengan sekarang. Situasi jalan yang masih lenggang, angkutan pedesaan atau mungkin ya. angkot mungkin juga ya. masih sangat jarang ya. Jarang. Waktu itu masih kita kenal kol terpal ya. Kol terpal warna kuning ya? Bukan. belum kuning waktu belum. itu mungkin warna-warna telur asin muda gitu loh. Iya. Itu angkot dari Bogor, Ciawi, Cibedu gitu. Bogor, Ciawi, Cibedu ya. Dan itu jarang sekali gitu. Pasti. Jadi kalau kita pulang sekolah, pilihannya dua. Kita jalan ke arah Gugunu atau jalan ke Susepan sekalian gitu. Atau yang ketiga kita naik nangkel. Tapi SMA udah malu lah nangkel waktu itu. Udah nggak aneh nangkel ya. Tapi suasananya luar biasa ya. Dan nyaman, bersih gitu ya. Waktu itu ya. Ya itu bikin kangen ya. Sangat kangen luar biasa gitu. Oke Kak, waktu sekolah itu kan kakak tajur nih. Ya. Sebetulnya kalau mau dilihat dari jarak itu kan kalau ke Bogor itu lebih dekat ke Bogor. Ya. Kenapa milih sama Ciawi Kak? Gini, saya tuh 6 tahun SD itu di Kodia. Kodia ya? Iya, saya alumni SD Bondongan 1 Bogor di Jalan Bondongan. Pahlawan waktu itu di dekat Jungle ya. Jungle, ya.
sementara saya tinggal di Tajur. Tajur. Nah, saya ingin menikmati suasana lain gitu. Oh. Jadi 6 tahun di kota, mungkin kalau saya ke Ciawi kan ada suasana yang berbeda. Iya, gitu. iya. Makanya saya SMP juga ke Ciawi, dari SMP ke SMA juga di Ciawi. Di Ciawi juga. Itu pilihannya sebenarnya. Iya. Jadi kalau boleh dibilang adil, 6 tahun di kota, 6 tahun di desa. Ya, Iya. begitu. Jadi pingin suasana desa Iya, ya. iya. Oke, dulu kan di Tajur itu tepatnya di mana Kak? Saya tinggal di komplek Telur Rejo. Terus Rejo itu kalau nggak salah depan pom Pom bensin bensin Tajur. ya. Itu pom bensin pertama depan itu. Tajur. Ya. Iya. PD Hasan. Ya, kalau saya Seberang- PD Hasan lah. seberang Tidak PD Hasan jauh ya? dari PD Hasan ya. Oh Ya, iya. Itu tengah-tengah sebetulnya sih. Iya. Kalau untuk jarak dari rumah kakak ke Cibedug sama rumah kakak ke sekolah Bogor juga mungkin tengah-tengah ya. Saya kira di pertengahan ya. Pertengahan ya, luar biasa ya. Nah itu waktu itu kan 83 itu angkot masih jarang. Jarang. Nah, jarang. pernah nggak kebagian angkot tuh waktu sekolah atau kesiangan gitu? ya sering Sering. ya. Tapi ya ini kita atasi dengan berangkat lebih pagi sih sebenarnya. Oh, waktu berangkat itu, lebih pagi. ya. Jadi ya kebagian lah gitu. Kebagian ya. Kebagian. Nah, berarti dari SMA Negeri Ciawi lanjut ke SMA Negeri Ciawi dulu kelas 1-nya kelas 1 berapa, kelas 2 berapa, kelas 3 berapa, gurunya masih hafal nggak Kak? Insya Allah masih ya. Coba, Kak, masih siapa aja, ya. Kak? Kelas 1 itu saya di 12. 12. 12 itu wali kelasnya Pak Nana Sutarna ya. Pak Nana Itu Sutarna. guru BP waktu itu. BP ya. Allahu alam masih itu tidak ya. Kalau sudah mudah-mudahan meninggal ya panjang kita umur. doakan lah gitu Iya. kan. Nah, lalu di semester kedua itu kan ada pilihan jurusan. Ya, Nah, saya masuk ke 1 IPA 1. IPA 1. Wow, pinter. 1 IPA 1 waktu itu, kemudian naik ke 2 IPA 1. 2 IPA 1 Pak Yayat ya, Pak Yayat, wali kelasnya. Lalu kelas 3-nya saya 3 IPA 2. 3 IPA 2. Itu Pak Dedi Dora gitu. Oh, Dora wali ya, kelasnya. guru matematika ya? Iya. Wah, luar biasa. Oh, masih hafal loh. Karena emang mungkin tidak bisa dilupakan lah kalau masalah begitu. Wah, ya. luar biasa. Udah berapa Luar tahun? biasa, Udah iya. berapa tahun berarti ya? Kakak 30 tahun lebih lah ya, saya kira. 30 ya. tahun masih inget loh kayak. Apa insyaallah ya. Ya, Kak, ada kejadian apa waktu zaman SMA Kak? Atau Kakak kalau misalkan lihat SMA atau sekarang nih lagi anggaplah kita bernostalgia, apa sih yang Kakak nggak bisa lupa dari SMA? Banyak sekali ya. Banyak Ceritain sekali nggak? ya. Ceritain nggak? Ya pertama mungkin karena waktu itu kita sekolah di desa gitu ya. Nah, kebetulan waktu itu juga saya ngaji itu di sekitar sekolah juga itu, tidak jauh dari sekolahan itu ya. Ngaji apa nih? Maksudnya eskul apa? Bukan. Jadi saya waktu itu ingin ngaji lah, ngaji lebih serius gitu ya. Lalu kebetulan di kelas itu ada teman yang ayahnya tuh kiai gitu. Oh, iya. Kakaknya juga ustadz gitu. Dia cerita, ya udah kalau mau ngaji di rumah saya aja. Itu gitu. kelas berapa itu? Kelas 1. Oh, Kelas 1 itu. ini apa positif loh kan sekarang anak-anak sekarang kan ya mohon maaf kayak sekolah sebelum sekolah pada main PS gitu kan. Wah, pengajian zaman dulu luar Waktu itu biasa. belum ada PS waktu itu. Belum. Nggak anak sekarang maksudnya anak sekarang. Iya. Gitu ya, wah luar biasa ya. Terus apa lagi Kak yang bikin Kakak lupa? Yang menarik begini. Nah. Jadi kampung tempat saya ngaji itu kan di daerah Cibedug ya. Cibedug ya. Itu tepatnya di Cigaok gitu ya. Cigaok ya. Jadi kambangan masuk ke dalam gitu. Iya. Itu listrik juga belum masuk. Oh, waktu itu? Belum masuk listrik. Nah, jadi waktu itu kalau kan malam Kamis atau malam Sabtu gitu ya. Nah, paginya dari Cigaok itu langsung ke sekolah. Oh iya. Langsung ke sekolah gitu. Nah, lagi-lagi tadi kan persoalan angkot itu. Angkot lagi aja. Angkot lagi aja. Nah, dari Cigaok itu kan jalan kaki itu lewat sawah. Oh, sawah iya pasti. Sepatu itu kan dibuka itu. Diteng-teng sepatu itu gitu. Nah, sampai di Kambangan itu ada musola itu kan. Iya, Nah, musola. kita cuci kaki di situ. Di situ. Cuci kaki di situ, digiling celana, angkot lewat. Angkot lewat. Lupa turunin celana. Sampai di sekolah, telat juga. Langsung masuk. Lupa lagi celana nih. Merasa bersalah, minta maaf sama guru kan. Aha. Pak Dedi Dora waktu itu. Iya, Pak Dedi Dora. Pak, mohon maaf Pak, terlambat. Iya, katanya. Teman-teman sekelas ketawa semua. Iya Pak, saya mohon maaf Pak. Iya, udah masuk, nggak apa-apa. Ini salah apa? Ya. Begitu dilihat, celana saya masih gulung.
Karena tadi lewat sawah. Lewat sawah. Lewat Itu, sawah. dan itu dialami bukan cuma saya. Oh. Teman saya yang bertiga juga sama. Sama. Ini lupa apa kompakan ini? Jadi saking buru-buru kan. Saking buru-buru. Itu pun juga nangkel. Oh, karena emang Nangkel, waktu itu ya. susah, aku susah. Susah angkot, ya udah. Kalau sekarang mah, wah Teseli Tinggal juga angkot ya. satu itu, ya udah itu ya nangkel gitu kan, sampai ke sekolah itu. Itu luar biasa saya kira, luar biasa pasti. itu. Kak, waktu di Tajur rumah, kalau ongkos ke sekolah berapa rupiah Kak dulu? Waktu itu masih Rp25 ya. Subhanallah. Jadi Rp25. iya Rp25 itu. Berharga Kita dari banget ya Tajur dulu ya. ke sekolah itu ya. Berarti jajan sekitar kasih 100.000, 100 perak, 200 Sudah perak. sangat cukup. Cukup ya? Sudah sangat cukup Rp100 itu. Jadi pengen kembali ke masa lalu kita nih. Bayangin 100 perak itu udah bisa jajan, Iya. udah bisa buat ongkos ya Kak. Iya, sempat makan itu bubur kacang hijau di Susupan itu. Ya Allah ya. Itu juga luar biasa itu. Mhm. Jadi dulu ada tukang bubur kacang hijau itu kan, Iya. yang sekarang bakso Susupan ya. Sebelumnya ya? sedikit Sebelumnya kalau iya. nggak salah toko elektronik ya sekarang. Iya, itu terkenal sekali itu. Pasti kita kalau jalan makan situ. Gitu. Ini saya sudah berapa kali wawancara, pasti yang diingatnya itu Susupan tuh bubur kacang hijau. Ini kita harus loh teman-teman semapur untuk mencari tahu siapa tukang bubur kacang hijau itu. Ya, Iya, kita wawancarai loh, itu penting loh. Penting, betul. Karena saya pikir hampir semua, terutama angkatan 80-an ya, angkatan 80-an itu Betul. pasti ingetnya di situ loh, bubur kacang hijau itu. Nah ini tolong nih teman-teman ya, bisa dilacak ya. Mudah-mudahan masih panjang umur, sehat ya. Beliau waktu itu Kak, waktu Kakak makan di situ masih muda apa udah tua tuh? Si muda. Masih muda ya? Muda, ya. Insya Allah kayak masih ada deh. Coba teman-teman semapur ya. Teman-teman semapur. Kang. Ya, tolong ya nanti ditelusuri itu tukang bubur kacang hijau. Ya. Nah, nanti kita wawancarai biar teman-teman dari angkatan 80-an ini kan oh iya tuh Bapak ini gitu. Karena saya sudah ngorek tadi waktu Kak Suryadi makan di situ masih muda. Masih muda saya Masih kira. muda. Berarti mungkin 3 atau 4 tahun di atas Kak Suryadi lah waktu itu. Gitu. Ya. Oke, lanjut Kak. Nah, sekarang di Semanik sendiri Kak. Kakak tuh sebetulnya sosoknya seperti apa sih? Baik kah, pendiam kah, jaim kah, atau playboy kah? Bu Haji punten. Iya. Ya saya mungkin masuk kategori yang diam ya saat Wow, itu. Diam diam. dalam arti ya memang tidak populer gitu Tidak kan. populer ya. Enggak ini juga. Tetapi di sekolah aktif, di kelas aktif gitu kan. Dan waktu itu kan juga saya kecil. Oh, nggak segede ini? Enggak. Kecil kurus gitu kan. Jadi kayak Pak Denny sama Pak Denny kecil juga waktu itu. Oh, iya. Jadi ya itu kategorinya kategori Pendiam? ya, kalau ya diam lah, saya Diam ya. Enggak. Kecil, enggak kurus, banget ini juga ya. hidup. Ya betul. Mungkin mirip Chinese ya. Oh iya pastilah kelihatan Ya, sekarang. kalau ini kajian semangat waktu kecil. Iya pastilah kecil putih, gitu. Putih gitu Iya. kan, putih ya. Padahal tiasaeun Sunda. Jago Sunda. Sunda pisan. Sunda pisan ya. Cuman mungkin udah banyak pergaulan di Jakarta, malah sering keluar negeri juga untuk kebetulan istrinya juga emang luar biasa aktif ya. Jadi sering keluar negeri. Jadi kayaknya orang nggak percaya kalau dia orang Sunda. Sunda pisan. Insya Allah tiasa. Tiasa ya. Hayu lah pokoknya mah. Mangga. Undak usuk basah mangga. Luar biasa ya teman-teman ya. Terus Kak, waktu itu pelajaran di SMA itu kurikulumnya udah bagaimana tuh Kak? Udah seperti apa? Iya. Beda dengan sekarang ya? Beda ya saya kira. Waktu itu kita sudah mengenal jurusan waktu itu ya, ada IPA, IPS gitu. Dan ini mungkin yang ingin saya berbagi juga dengan teman-teman, ya mungkin adik-adik kelas gitu ya. Saya tahu setelah saya kuliah gitu ya. Ternyata memang saat itu kita digiring untuk mungkin hampir semua orang masuk IPA gitu. Oh. Tanpa melihat orang ini
potensinya ada di mana, Mampu nggak? minatnya ada di mana, gitu. Iya. Boleh jadi dia lebih cocok di sosial, bukan karena nggak pinter kan? Iya. Bukan karena pinter. Hmm. Kan kalau kita tahu sekarang itu kan ada multiple intelligence gitu ya. Iya. Jadi kecerdasan jamak gitu. Iya. Ada orang yang memang punya intelijensi social intelligence. Punya kecerdasan bahasa, punya kecerdasan interpersonal, gitu kan. Selain matematika tentu saja, kan, logical, mathematical intelligence. Tapi saat itu kita digiring seolah kalau anak IPA tuh hebat, pinter. Anak IPS nomor 2, anak bahasa nomor 3, gitu kan. Bayangkan coba, gitu kan. Nah, saya merasakan sebenarnya, ya kebetulan saya di IPA bisa ngikuti, gitu ya. Artinya bisa lah, nggak problem. Tetapi ternyata sebenarnya minat saya itu di apa namanya, di sosial sebenarnya. Itu di sosial minat saya sebenarnya. Iya, sosial ya. Sosial sebenarnya. Nah, karena begitu saya lulus dari SMA, saya ngambil prodi ilmu sosial, gitu. Dan ternyata eksplorasi saya jauh lebih baik di sosial itu. Nah, mungkin itu yang ingin saya juga pesan ke adik-adik kelas, nggak usah tergiring oleh masyarakat opini untuk harus IPA enggak, gitu loh. Betul. Sesuai kemampuan saja. Kalau sesuai minat dan potensi gitu kan. Karena kemampuan kan sebenarnya bukan karena mampu dan tidak mampu, dia di mana potensinya gitu. Itu yang paling penting. Dan saya kira ini yang harus disampaikan ke adik-adik kelas kita di SMA itu. Gitu kan. Boleh jadi dia akan berkembang saat itu, gitu. Kalau memang dia sesuai dengan potensinya. Betul. Nah, saat itu tidak, gitu kan. Pokoknya memaksakan diri teman-teman IPA, gitu kan. Makanya istilah IPA ke bawah angin. Makanya nih, saya juga masih merasakan waktu 96 ya, 93 itu pas kelas 2 itu pembagian ini kan jurusan gitu kan. Terkesan kalau sosial tuh pada bodoh-bodoh gitu kan, kimia atau fisika jago-jago pintar-pintar. Padahal tidak semua yang tadi kakak bilang. Enggak begitu. Oke Kak, waktu zaman-zaman sekolah kakak dulu, kakak suka ini sih nggak sih ke kantin gitu, Darmaji gitu? Kalau Darmaji enggak lah ya. Enggak ya. Tadi saya kan masuk kategori orang yang baik-baik tadi gitu ya. Tapi ada satu yang saya terkesan gitu ya dulu itu, kalau makan nasi uduk itu nasi uduk si emak. Saya nggak tahu, ada nggak udah meninggal jauh lama lah ya. Mudah-mudahan sih masih panjang. Itu dulu ibunya kepala tata usaha kita itu. Oh, iya. Nah, kepala tata usaha itu ibunya jualan nasi uduk itu. Nasi uduk. Nah, itu paling enak sekali itu di belakang itu. Di belakang itu. Iya. Kan kalau teman-teman mungkin trendsetternya adalah Haji Ijan. Pak Ijan. Nah, itu pasti pada kenal semua gitu kan. Padahal di situ tidak Haji Ijan aja. Ada yang saya juga pas itu kalau Umitnya udah tua banget gitu kan ya ada. Terus ada suaminya agak kurus tinggi gitu ya. Nah, di itu yang kedua dan ketiganya mungkin kalau masih ada insya Allah mudah-mudahan gitu. Kalau ibunya sebenarnya udah meninggal ya, karena udah sepuh sekali ya. Kalau putranya mungkin masih ya. Kepala TU itu ya. Iya. Oke, Kak. Ini tadi ini saya sama teman-teman Semapur kan datang ke sini nih. Soto Bogor, teman-teman Soto Bogor nih. Soto Bogor ya. Ini ceritain dong, Kak. Ini bisa seperti ini. Apalagi saya dengar Kakak katanya ini rukonya ini beli teman-teman, nggak nyewa. Ceritain Kak, seperti apa Kak? Iya sebenarnya begini, ya kan apa namanya, kita juga harus mulai memikirkan ke depan gitu ya. Saya kan PNS gitu kan, istri saya di swasta gitu. Jadi sekarang saya udah 54 tahun gitu kan. Jadi harus sudah mulai berpikir ke depan mau seperti apa. Oh, Kakak PNS? Saya PNS. Di mana tuh Kak? Saya dosen di Universitas Negeri Jakarta. Iya. Ya pelan-pelan nabung lah gitu kan. Kita coba, istri kebetulan punya passion, coba kita ke depan buka kuliner gitu kan. Saya bilang bagus itu gitu. Karena kebetulan tinggal di Pemda dan ternyata kan prospeknya lumayan bagus ya ke depan gitu. Ya cobalah kita ngambil ruko gitu kan, dan kita cicil lah ya, kita cicil gitu kan. Kita cicil ruko dan sejak tahun 2014 kita mulai membuka Soto Bogor ini gitu.
mungkin bagaimana kisahnya ada di YouTube itu, nanti bisa dilihat itu. Oh, ada di YouTube ya? Ada, Oh, nanti luar silakan biasa. buka Soto Bogor Bu Haji. Soto gitu. Bogor Bu Haji. Nah, itu langsung ibu yang apa namanya? Ibu yang cerita ya. Cerita yang menitis ya. Oh, ada. iya, iya. Tapi ini tahun berapa, Kak? Tahun berapa ini? 18 Agustus 2014. 18 Agustus ya. Oke. Itu pembukaannya. Iya. Itu udah beli apa masih ngontrak waktu itu? Kita udah nyicil. Udah nyicil. Saya memang tidak kontrak. Oh. Memang niat pengen punya nyicil sendiri. sekolah. Wah, Iya. luar biasa. Nih, Kak, mungkin ada yang nanya juga nih ke saya nih di grup tadi sudah jelas. Menunya apa aja sih, Kak, yang ada di sini? Iya. Dulu kita itu ingin melestarikan kuliner Bogor gitu Bogor, ya. ya. Cibinong itu kan orang Bogor sebenarnya. Iya, iya. Tetapi kalau kita lihat soto Bogor atau soto kuning orang biasa nyebutnya Iya, ya, soto itu kuning. jarang di Cibinong itu. Iya. 1-2 mungkin, bahkan jarang. Iya. Kalau pengen makan soto Bogor, kita harus ke Bogor kan? Oh iya, pasti. Pajajaran, Pajajaran. Gang Aut, Gang Aut. ya kan? Tapi di sini nggak ada gitu. Soto Nah, kuning kita ya. mulailah mencoba, dan kita mencoba memulai dengan istilah soto Bogor, Soto tidak Bogor. soto kuning gitu kan. Iya. Tujuannya agar soto Bogor itu sejajar dengan soto yang lain gitu. Oh. Ada soto Boyolali, Iya. ada soto Kudus, Iya. ada soto Ambengan, soto Bogor gitu. Iya, Biar soto anak-anak Bogor. muda juga tahu gitu. Iya. Nah, yang menarik ternyata begitu kita pasang tang soto Bogor, yang datang yang tua-tua gitu. Rupanya mereka seperti menemukan kembali gitu kan kuliner masa lalu mereka ada Iya, di iya, sini. iya. Nah, jadi kalau hari Sabtu itu mereka datang ke sini dengan keluarga gitu untuk menikmati soto Bogor ini. Iya. Oh, jadi memang awalnya itu memang mau buka soto. Iya. Memang kita buat soto Bogor. Soto Bogor. Nah, tapi teman-teman ternyata ya, di sini bukan hanya ada soto Bogor. Oh, iya. Di sini ada soto ayam, soto kaki, sop iga, ayam goreng, ayam bakar ya. Ada juga mie goreng, ada siput, mie godok, lengkap. Ada pepes ayam, ya, pepes ikan ya. Dan ternyata di sini banyak jus juga, ada minumannya juga ya. Termasuk di sini kalau mau ngaji ada jus ama ya. Ya pokoknya buat teman-teman ya yang suka kuliner ya di sini luar biasa melestarikan kuliner khas Bogor ya, makanya kakak ini bikinlah soto Bogor ya. Kak, kalau di sini sendiri sudah berapa tahun tadi bukanya? 2014. 6 tahun ya. 6 tahun. 6 tahun. Itu kira-kira kalau seandainya ini bukan milik pribadi gitu, kira-kira kekejar nggak omsetnya ya, Kak? Kalau serius sih saya kira bisa kejar ya. Bisa kekejar, serius ya. dalam arti ya betul-betul didesain sedemikian rupa gitu kan. Buka dari pagi kemudian sampai malam, buka sekian shift gitu kan. Ya dengan promosi yang gencar, saya kira bisa lah ya. Bisa ya. Tetapi kalau kita slow down saja, Iya. barangkali mungkin berat lah untuk ngejar cicilan ya, Iya, ngejar iya. cicilan gitu. Iya. Tapi Itu ini mah alhamdulillah sebenarnya. nggak nyicil ya, jadi aman lah. Ya tetap kita harus hitung juga. Oh iya, tetap ya, karena ada berapa karyawan, Kak? Ada 4. 4 karyawan ya. kita, Luar ya. biasa. Belum buka cabang belum ya? Belum. Belum buka cabang. Jadi kalau teman-teman mau soto Bogor Bu Haji ya, tidak buka cabang di mana-mana, ke sini aja, ke Jalan Raya Oh, Pemda. tapi sudah dicoba, ada kemarin Ada? salah satu karyawan kita yang mencoba dan kita izinkan juga gitu, kita buka di belakang PMI gitu. Belakang PMI Pajajaran. Iya, Oh. iya, sudah ada. Kalau ada soto Bogor nah itu sama itu. Sama ya? Sama itu. Iya. Punya Pak Haji juga, punya Iya, Pak. iya, Luar iya, biasa sama ya. itu. Anggap itu cabang Iya, ya, iya, cabang ya. iya. Insya Allah sama rasanya juga Sama, ya. itu juga bahkan itu dulu di situ chefnya di situ sekarang. Oh, iya. Jadi dia kadang-kadang ke sini gitu. Ini yang merintis ini ibu apa bapak sendiri nih yang punya pemikiran ini? Ya berdua lah. Berdua ya. Berdua. Ini Bu Haji sekarang tugasnya mana nih? Ibu di Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita. Oh. Itu sebuah LSM perempuan LSM. grassroots gitu ya, yang melakukan pemberdayaan perempuan marginal dari kalangan bawah. Iya. Luar biasa ya. Sekarang putra berapa? 3. Sudah Iya. pada besar semua ya? Alhamdulillah, yang pertama sedang S3 sekarang. S3. Yang kedua semester 8 di UNJ juga, bahasa Inggris. UNJ ya?
ya, yang ketiga baru SMP kelas 8. Wah, luar biasa, udah pada keren semua. Tinggal nikahin nih, kalau nikahin. Amin, amin. Ya, saya panggil nih MC-nya. Yeah. Siap, insyaallah. Oke, Kak. Di masa pandemik ini bagaimana nih usaha nih kemarin? Iya, kita sadar bahwa pandemi COVID-19 ini kan luar biasa ya. Iya. Satu apa namanya ya virus yang ya sangat membahayakan gitu. Jadi kita ikuti sajalah apa yang diserangkan pemerintah ya. Iya, iya. Di masa PSBB ya kita ikuti, protokoler kesehatan kita ikuti Iya, gitu. iya. Dan kita baru buka setelah PSBB ini buka. Oh, ini berarti baru dong? Iya. Baru dibuka lagi? Iya, belum lama ini kita buka ini. Jadi kita sempat libur lama lah Iya, saat iya, itu iya. gitu. Kalau mengenai omset per hari berapa waktu kalau normal nih? Kalau itu ibu Pak yang ini, saya mohon maaf nggak bisa ngasih informasi nih kalau itu. Nggak bisa ngasih informasi. Kalau tadi dikabari ya saya kontak ibu dulu nih. Oh. Jadi untuk mohon maaf saya kalau omset, ini ibu ya. yang tahu ya. Nah, ini juga ada teman-teman dari Paguyuban ya. Ya. Tadi kan saya udah share videonya Ya. iklan saya di Paguyuban ya. Ini ada yang nanya gencar juga, murah enggak katanya gitu kan, mahal enggak katanya gitu kan. Iya, iya. Nah, saya bilang gini aja, so tahu. Pokoknya kalau buat Semanik gitu kan, Paguyuban atau ini murah, saya bilang gitu kan. Kesini Ya, silakan aja, gitu. silakan aja. Sampai Ya, ada ya, Pak ya. Hajinya. Pastilah. Ya. Ya saya kira nggak sama lah Sama dengan ya? Standar ya? standar dan kita kan juga survei ke Bogor ya. Kalau Hmm. istilah kan per potong ya. Per potong. Per potong gitu kan. Kita juga kemudian ngambil rata-rata kalau mereka makan 3 atau 4 potong gitu kan, kita ambil di tengah gitu sehingga kalau misalnya tidak per potong ya langsung aja satu porsi. Satu gitu. porsi ya, itu per porsi Saya ya. kira sama dengan di bahkan mungkin harganya tidak jauh dengan yang di kaki 5 sebenarnya. Oh, jadi murah pokoknya malah. Murah. Punya duit 50.000 ke sini mah, wow, Oh, udah. aduh, kalau 50 udah lebih. Kalau kata bahasa Jermannya udah mendah-menduh. Iya. Ya, pokoknya ajak teman-teman semua Paguyuban kalau kebetulan ada di Pemda, ya. Oh iya loh, saya kasih tahu buat teman-teman. Ini kan sebetulnya 3 lantai. Ya, di bawah untuk restorannya dan untuk tempat apa namanya bikin masakannya segala macam. Ada juga tempat makanannya juga, dan di atas ini lantai 2 ini khusus buat makan makanan juga, tapi yang mungkin no smoking di sini ya. Yang di atas itu masih ada ruangan untuk pertemuan. Jadi teman-teman kalau mau ada rapat, mau ada pertemuan ya, yang terus aduh kalau supaya enak lagi makan di mana ya, boleh di sini ya, di Soto Bogor Bu Haji ya, itu bisa ada di atas ruangannya, boleh. Jadi nanti setelah rapat, oh istirahatnya bisa makan, tinggal dikirim ke atas, aman pokoknya Pak ya. Harga cincai lah, tenang aja, bisa hubungi Pak Haji. Itu dulu Pak Haji. Ya, oke. Haji, sekarang masuk ke dosen nih, dosen ya? Iya. Haji dosen ya? Kakaknya dosen. Nah itu dari SMA Negeri Ciawi itu perjalanan seperti apa untuk menuju ke profesi sekarang nih? Oh iya. Ah. Iya, gini Kang Dede, saya itu dulu mengikuti keinginan orang tua sebenarnya. Jadi orang tua saya ingin saya jadi guru. Oh awalnya. Lalu saya diminta masuk SPG. SPG, sekolah dari SMP, perguruan sekolah pendidikan guru. Itu setelah SMA dulu ya. Iya. Itu calon-calon guru SD. Oh iya. Saya bilang ya jangan ke SPG lah. Kalau nanti mau jadi guru ke IKIP aja lah setelah SMA gitu. Padahal saya ke SMA dulu itu kan. Oh iya. Kata ayah saya ya udah kalau memang begitu nggak apa-apa. Nah, saya ke SMA lah gitu kan. Begitu mau selesai SMA kan saya ingat, wah saya janji sama orang tua. Janji. Gitu. Saya janji mau harus ke IKIP gitu kan. Ya sudahlah. Ya memang juga saya seneng sih di situ, memang iya, senang. iya. Gitu kan. Ya sudah, artinya saya memang betul-betul memilih IKIP itu. Dari pertama memang keinginan orang tua, Iya. kedua saya juga memang ada passion di situ ya, Di situ, iya. jadi guru gitu. Ya akhirnya saya memilih IKIP Jakarta waktu itu. IKIP Jakarta, dengan ya. pertimbangan kan tidak lama lah, 1 jam sampai. Kalau ke Bandung kan lumayan lama. Nggak gitu lama, kan. ya. Lalu saya ngambil program studi manajemen pendidikan waktu itu di IKIP Jakarta. IKIP Jakarta ya.
Saya selesai tahun 91 ya. Saya selesai tahun 91. Kemudian waktu itu kebetulan saya wisudawan terbaik waktu lulus itu. Nah, kebetulan. Nggak dipasang tepuk tangannya, tepuk tangan dong. Biasanya kita pakai aplikasi, tapi ini kan udah ada penontonnya kita. Nah, selesai wisuda, saya ditawari untuk membantu ngajar di sana. Gitu. Iya. Saya ditawari bergabung, ya sudah, saya ikut bantu ngajar gitu. Saya wisuda 30 Juli 91. Lalu saya ikut testing jadi dosen September ya. Maret SK saya turun. Wah, jadi alhamdulillah nggak lama ya. Nggak sempat nganggur, nggak sempat inilah gitu kan. Jadi 91 itu wisuda, 92 saya udah CPNS waktu itu. Waduh, luar biasa. Jadi 92, nah 93 PNS 100% gitu kan. Nah, sejak 93 itu saya resmi menjadi PNS gitu. Berarti pendapatan pertama itu berarti kan? Gaji pertama berarti ya? Iya. Gaji pertama ya? Iya. Itu berapa waktu itu? Rp60.000. Luar biasa. Rp60.000 ya tahun 93 ya waktu 93 itu. ya? Ya, itu udah dosen belum ya? Apa udah dosen? Dosen. Dosen 60.000 tahun 93 ya. 93. Luar biasa. Iya. Itu Ya, PNS itu. lumayan lah 6 porsi soto. Iya. Luar biasa. Ya nanti setahun kemudian kan kita dapat tunjangan fungsional ya. Iya ada. Fungsional ya terus ya seperti itulah gitu kira-kira. Iya. Wah, ini luar biasa. Nah, sampai sekarang berarti ya? Iya, hanya memang selama kurun waktu itu kan saya juga sempat ditugaskan selain mengajar untuk menempati posisi-posisi manajemen ya. Saya pernah menjadi ketua peningkatan perguruan tinggi. Itu selama lebih kurang 4 tahun ya. Mungkin pertama karir saya itu setelah dosen itu menjadi sekretaris jurusan. Sekretaris jurusan. Nah, itu tahun 95 ya. Kemudian tahun 97 sampai tahun 2000 saya menjadi kepala P2T ya, peningkatan perguruan tinggi IKIP Jakarta waktu itu. Iya. Kemudian dari situ 2001 sampai dengan 2005 juga masih ikut menangani pengembangan kampus. 2006 sampai 2010 saya kembali menjadi kepala unit pengembangan kampus. Waduh, luar biasa. Tahun 2009 saya sempat menjadi project manager IDB untuk UNJ. Ada satu project Islamic Development Bank ya untuk membangun kampus waktu itu. Kemudian tahun 2010 sampai 2014 alhamdulillah diamanahi sebagai pembantu rektor bidang SDM. Jadi ya sebagai alumni SMA Ciawi ya saya bersyukur lah gitu kan. Tepuk tangan. Luar biasa. Apa ya tentu ini amanah ya. Paling tidak anak Cibedug sempat menempati posisi nomor 2 di sebuah kampus yang prestisius di ibu kota. Sekali lagi tulang lah. Jadi apa ya? Saya ingin mengatakan bahwa ya kalau kita bekerja dengan serius, punya passion gitu. Mungkin tidak lagi orang itu dari mana. Dari Cibedug pun ternyata bisa kok jadi wakil rektor. Anak gitu singkong. Kan. Anak singkong. Jadi tahun 2010 ketika saya 44 tahun usia saya. Ya saya sempat menapaki karir yang saya pikir sudah sangat luar biasa untuk saya, yang harus saya syukuri gitu kan. Karena saya dulu cuma sekedar ingin jadi guru SMP sebenarnya. Awalnya. Jadi ustadz. Tapi lagi-lagi lingkungan kan menggiring kita untuk melihat lebih jauh. Ruang jelajah kita semakin luas gitu kan. Kalau orang lain mampu, kenapa kita tidak kan? Kalau memang kita serius ya. Itu yang mungkin perjalanan karir akademik saya gitu. Dan 2019 kemarin saya diamanahi menjadi ketua program studi doktor manajemen pendidikan. Ini juga patut saya syukuri ya. Ini tantangan juga karena
untuk dokter kan juga relatif belum terlalu banyak Iya, juga betul, gitu ya. betul, Jadi betul. saya pikir ya lagi-lagi sebagai anak Cibedug ya saya ya merasa ini adalah satu anugerah ya. Paling tidak juga SMA Negeri Ciawi bisa juga loh gitu menghasilkan. Dan tentu mungkin juga ini tidak seberapa lah. Betul. Banyak juga teman-teman lain yang juga lebih berhasil ya. Iya. Tapi ini adalah satu karunia yang harus saya syukuri. Gitu. Pasti luar biasa. Ini Itu Kang Dede. anak singkong ini, Bang Opung anak kingkong. Ya, luar biasa teman-teman ya. Wah, banyak banget ini jabatan-jabatannya ya. Aduh, ini kalau saya aja menjabat OSIS Gilier. Ya. Saya dulu ketua senat loh. Oh, ketua senat luar biasa tuh kan, luar biasa ya. Ya dulu di aktivitas kemahasiswaan saya ketua himpunan mahasiswa jurusan. Saya ketua senat. Iya. Saya sekjen senat perguruan tinggi juga. Waduh. Itu pernah nggak pernah nggak ditawarin jadi partai gitu? Nggak pernah? Saya tidak berminat. Tidak berminat. Ya, teman-teman saya di politik banyak. Politik ya? Iya. Banyak ya? Iya. Banyak politik. Luar biasa. Banyak yang sering duduk itu kawan-kawan. Bahkan yang sudah selesai juga banyak. Oh. Iya. Tapi Saya memang tidak tertarik ya? Tidak di situ. Alasannya apa? Karena beda visi saja. Visinya Beda pendidikan visi ya? saja. Mungkin kan tantangan politisi jauh lebih kuat ya. Mungkin saya lebih mediocre ya, orangnya kan enggak terlalu suka yang ekstrim gitu kan. Jadi kalau tingkat rasa ingin tahu yang tinggi ya iya gitu kan. Tapi mungkin kalau politisi ya harus betul-betul berani jungkir balik. Betul. Kemudian harus juga berani akrobat dan sebagainya gitu kan. Akrobat ya. Tapi akademisi kan tidak gitu. Iya. Ya, tetap tertantang tetapi mungkin relatif lebih landai lah gitu. Dan sekarang apakah yang terpikir oleh kakak nih, saya harus bagaimana lagi nih untuk jabatan tentunya? Apakah masih ada yang dicapai lagi, sekolah lagi atau bagaimana? Apa sudah cukup dengan seperti ini? Iya, kalau jabatan terus terang saya juga bukan tipe orang yang mengejar jabatan, enggak sama sekali ya. Kecuali diberikan amanah saya terima gitu kan. Iya. Kalau untuk sekolah saya kira kita harus terus belajar. Terus belajar. Hanya terus kalau belajar. untuk pendidikan kan dokter udah nggak ada lagi gitu ya. Oh, itu berarti paling top nih, paling top. Mungkin kalau boleh saya masih harus mengejar itu dalam arti semangat saya untuk memotivasi untuk mengejar ya mungkin raihan guru besar barangkali yang harus saya capai. Oh, itu masih belum nyata lagi. Saya kemarin ketinggalan karena tadi saya bukan alasan ya. Tapi memang saya harus serius ketika diberikan tugas gitu kan. Fokus gitu. Nah, sehingga akademik sempat agak kedodoran sehingga guru besar saya agak terlambat lah gitu. Ya mohon doanya lah, mudah-mudahan masih ada waktu untuk ke depan meraih itu. Tadi sudah disebutkan katanya tadi nih nanti kalau sudah menjadi guru besar kita akan diundang lagi nih. Amin, insya Allah, mohon doanya. Ya, luar biasa. Dan, jadi ya saya juga ralat sekaligus nih kan teman-teman di Facebook gitu. Kemarin juga ada alumni ya, Bang Satriwan itu kan, manggil saya profesor ya. Kang Satriawan. Kang Satriawan. Kang Sat. Ya bukan Bang Sat ya, Kang Sat ya. Ya profesor, saya belum profesor ya. Saya sedang menuju ke sana. Amin, gitu. amin. Itu aja. Profesor. Sekaligus klarifikasi biar tidak menimbulkan. Ya. Jadi belum profesor ya, tapi menuju ke sana insya Allah. Amin insya Allah. Ya, dan ibu sendiri juga waktu ketemu dengan ibu tuh di mana? Apa sudah sudah di pendidikan apa di mana waktu ketemu itu? Iya, ibu satu kampus dengan saya kebetulan. Oh, modus. Modus. Hanya biar beda katanya, ibu selesai S1 dia ngambil S2 di IPB. Itu udah pacaran tuh? Oh, udah nikah? Udah nikah. Udah nikah? Ibu ngambil S2 udah nikah, udah punya anak. Oh, luar biasa ya, masih belajar loh. Iya. Jangan di dapur wae gerah. Ya paling tidak memotivasi anak-anak aja. Oh gitu iya. Kan. Iya. Kalau ayah dan ibu saja masih punya semangat belajar. Masa anak-anak enggak? Gitu. Iya. Itu aja sih. Jadi kodrat perempuan, kodrat perempuan bukan di sumur,
di kasur. Nah, jangan bukan itu. Ya, Terus berjuang terus kan ya. dalam Islam kan sama ya. Sama. Mukminin dan mukminat Hmm. punya hak yang sama, Yang sama. dan punya berhak beramal yang juga sama. Iya. Iya. Tapi jangan lupa emansipasi wanita. Oke, Kak. Sekarang masuk ke kita reuni akbar nih, Kak. Ya. Nah, angkatan 85 Iya. apakah punya paguyuban atau punya grup WA? Seringkah 85 itu mengadakan acara reuni, Kak? Oh iya, saya kira 85 termasuk yang aktif ya. Dia intensif sekali mengadakan pertemuan. Itu kan di bawah Kang Haji Mumuh ya, Haji Mumuh. ketua paguyubannya itu. Itu setiap bulan dan pengajian. Ya, dulu saya sempat ngundang di rumah sekali waktu pertama kali pengajian itu. Nah, hanya memang belakangan saya agak kurang kurang aktif karena kesibukan. Iya, karena kesibukan lah barangkali memang. Tapi saya kira teman-teman luar biasa dan mereka aktif sekali gitu. Yang jelas ada pengajian, ada juga pertemuan-pertemuan informal gitu ya. Dan saya melihat 85 termasuk cukup solid ya, cukup solid dan banyak. Hampir 80% datang mereka itu kalau ada undangan-undangan itu. Tapi 85 pernah ngadain reuni? Iya, kita berapa kali reuni dia 85 itu? Saya kira lebih dari 5 kali. Wow, lebih 85 ya. Bahkan kalau halal bihalal itu setiap tahun kita ada halal bihalal. Wah, luar biasa. Iya, 85 itu. Nah, adakah saran buat teman-teman panitia nih untuk reuni akbar? Kita 42 angkatan loh, Kak. Iya. Itu gimana Kak kira-kira? Ada pasukan atau saran lah? Iya, kalau saya kira gini ya. Biasanya kita pegang teman-teman di angkatannya. Siapa teman-teman yang key person lah ya. Orang-orang kunci yang kalau itu diajak, yang lain ikut gitu. Nah, jadi saya kira ini bisa lakukan gitu kan. Misalkan di angkatan 85 ada Kang Cecep, ada Kang Denny, ada Kang Mumuh gitu ya, Kang Haji Mumuh. Nah, kalau mereka dipegang, itu udah ikut semua. Ikut gitu. semua. Dan 85 sepengetahuan saya sudah mulai jauh-jauh hari itu diinformasikan. Oh, luar biasa. Bahkan kita sudah ikut mendukung lah gitu ya. Siapa yang mau datang? Udah tahu itu. Oh, udah 85 tahu. itu berapa yang datang gitu. Tepuk tangan buat 85. Luar biasa. Dan yang tidak kalah pentingnya, saya juga mengapresiasi teman-teman ya di Kang Deden dan kawan-kawan gitu ya. Dengan cara seperti ini luar biasa ini dampaknya ini. Luar biasa saya kira ini membawa dampak yang sangat positif ya. Barakallah. Jadi meskipun masih jauh atau mungkin situasi pandemi kita juga belum tahu kapan gitu kan. Tapi spirit reuni itu tetap ada gitu, dan besar saya kira. Luar biasa. Alhamdulillah. Saya baru mau menanyakan itu, bagaimana pendapat kakak nih tentang Semapur. Udah dijawab duluan, alhamdulillah. Luar biasa. Baik, Kak. Prinsip hidup kakak apa sih, Kak? Ikhlas beramal barangkali ya. Ikhlas beramal. Boleh dijabarin, Kak? Iya. Bersahabat itu yang tulus gitu. Melakukan sesuatu juga yang tulus gitu. Dan udah nggak usah lagi kita bertanya karena sesuatu gitu. Jangan kita bersahabat atau berteman karena kita mengharapkan sesuatu. Itu nggak lama gitu. Dulu kita bersahabat, hari ini tetap bersahabat. Dengan ketulusan itu gitu, itu akan panjang. Dan dengan kita berbuat baik sajalah gitu kan. Nanti Allah akan membalas yang kita nggak tahu gitu. Ini terus terang saya mengalami yang sangat luar biasa ya. Gimana, Kak? Jadi anak saya itu lulus SMA, dapat besok ke Jepang. Dia berangkat sendiri. Enggak diantar dan tidak minta diantar. Bahkan enggak mau diantar. Padahal saya memungkinkan untuk diantar waktu itu. Bisa aja Saya usahakan. Setahun saya mau tengok, nggak usah dulu lah katanya. Baru setahun. Dan dia nggak pulang. Dia baru pulang tahun kedua waktu itu. Dan kami ke sana bersama-sama menjelang dia wisuda. Wisuda. Apa yang terjadi? Ternyata
ketika dia di sana, dia di Oita ya, Oita. di prefektur Oita, di kota Beppu, itu sebuah kabupaten yang sepi lah gitu, kan memang kota pelajar gitu ya. Di Jepang ada kabupaten juga ya? Ada prefektur, ada distrik gitu ya, Oh, iya, mungkin iya. ya, di Beppu gitu. Iya. Ternyata nggak punya saudara, nggak punya apa-apa, justru dia mendapatkan induk semang yang sangat luar biasa. Orang Semarang yang sudah tinggal lama di Jepang gitu, dan bersama dengan teman-temannya seperti punya ibu sendiri gitu. Luar biasa. Itu yang Masya Allah, itu kan ya Allah, ternyata Allah memberikan sesuatu Betul, yang betul. saya nggak tahu gitu kan, dan Betul. saya tidak minta. Pasti kalau orang tua, anak gue hidup nggak di sana Nah, ya? persis. Jadi rupanya Sengsara enggak gitu ya? kan Pasti begitu bayangkan orang tua. gitu. Jadi saya pikir ya sudahlah, kita berbuat baik saja lah gitu. Udah, kita berbuat baik saja, kemudian yang biar Allah yang akan Iya. membalas gitu. Iya. Itu aja saya kira. Luar biasa. Terima kasih Kak. Terakhir, tolong dong disarankan buat teman-teman 85 supaya bisa hadir di reuni Akbar Kak. Silakan. Baik. Ada beberapa. Teman-teman angkatan 85, Kang Haji Mumuh dan kawan-kawan, mari kita sukseskan reuni Akbar SMA Negeri 1 Ciawi yang akan diadakan pada bulan, Yang ditentukan nanti. rencana bulan Juli, namun karena pandemi nanti panitia akan menginformasikan kapan tepatnya. Ya. Mari kita hadiri rame-rame acara reuni Akbar untuk membangun terjalinnya silaturahim di antara kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kak, terima kasih banget ini waktunya. Sama-sama, Dengan Kang kesibukan Dede. kakak yang luar biasa nih, kita juga diundang ke rumah makan soto Bogor. Sekali lagi buat teman-teman, pokoknya yang teman-teman yang senang kuliner ya, nih nggak usah jauh-jauh ke Pemda aja, ada soto Bogor Bu Haji, pokoknya mah endol. Terima kasih Kak Haji ya. Sama-sama, Kang Terima kasih. Dede, ya. Aduh, barakallah. Kang, kita mulai kuis Kang. Waduh, barakallah. Oh, ini kameramannya siapa ini? Oh, aku kena gempa. Iya, iya. Boleh turun. Lihat dong, ke atas dulu tuh lihat. Tuh. Saya izin. Soto Bogor. Oke? Wah, mantap sekali. Baik, teman-teman semuanya, ya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Semapur nih ya. Buat teman-teman semuanya. Yang pertama adalah berapa harga? Oh enggak. Bukan harga soto, bukan. Ya. Oke, yang pertama sebutkan 5 profesi Bapak Haji Suryadi. 5 profesi yang pernah di apa nih? Yang pernah dijabat oleh beliau. 5. Ya. 5 profesi. Ya. Yang dijabat oleh Pak Haji Suryadi pada saat ini. Yang kedua adalah ini soto Bogor. Ya, soto Bogor. Kapan? Di mana? Bulan berapa? Tahun berapa dibukanya? Soto Bogor Bu Haji. Ya, kawan ya. Ya, ini kebetulan kameramen kita lagi tarik jadi gitu ya. Luar biasa ya. Yang ketiga, pertanyaan ketiga. Ya. Apa prinsip hidup Kak Suryadi? Tadi loh yang terakhir. Prinsip hidupnya apa tuh? Ya. Pertanyaan keempat. Pertanyaan yang keempat adalah dulu Pak Haji Suryadi kelas 1-nya 1 berapa, kelas 2-nya 2 berapa, kelas 3-nya 3 berapa, wali kelasnya siapa? Itu yang keempat. Pertanyaannya itu yang keempat. Ya. Dan yang kelima pertanyaannya. Yang kelima nih ya. Yang kelima saya bikin sendiri deh. Yang kelima bikin sendiri. Waktu itu nungguin ya. Ya, waktu itu ya tahun 83 berarti Pak Haji Suryadi
ini masuk ke SMA Negeri Ciawi ya. Nah, sebelum masuk ke SMA, pasti masuk ke SMP. Pertanyaan saya, SD-nya di mana? Ya, SD-nya di mana? Bukan SMP-nya, SD-nya di mana? Udah tahu kan? Silakan jawab ya. Baik, pokoknya buat teman-teman semuanya, ini satu jawaban detik, ini sama gini. Ya, buat teman-teman, pokoknya rekan-rekan Semapur semuanya stay terus di Paguyuban. Ada banyak hadiah, ada banyak bintang tamu kita. Tentunya beberapa angkatan juga akan kita hadirkan ya untuk wawancara di episode berikutnya. Pokoknya jangan kemana, stay terus. Terima kasih dari Semapur. Ayo kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soto Bogor Bu Haji. You